Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan diskusi kita mengenai surat Yakobus. Hari ini kita akan mengeksposisi Yakobus pasal pertama ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi pendengar sekalian, demikian firman Tuhan. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dalam teks firman Tuhan kali ini kita membicarakan lebih lanjut mengenai apa yang disebut dengan hasrat, atau dalam terjemahan Alkitab Indonesia digunakan istilah keinginan. Nah, dalam video yang sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa keinginan bukanlah sesuatu hal yang salah. Keinginan bukan dosa. Tapi ketika keinginan tidak terkontrol, ketika keinginan mengontrol kehidupan kita, itu menjadi semacam ambisi di dalam kehidupan yang menentukan tujuan hidup, menentukan orientasi, bahkan bisa menjadi berhala dalam kehidupan seseorang. Nah, ketika keinginan menjadi berhala dalam kehidupan seseorang, maka keinginan itu bukan lagi sesuatu yang netral, tetapi keinginan itu akan membawa manusia kepada kesusahan. Bahkan bukan hanya kepada kesusahan, membawa manusia kepada kematian. Dan kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin keinginan bisa membawa manusia kepada kematian? Jawabannya tentu saja keinginan yang tidak betul-betul dikendalikan dapat membuat seseorang menomorduakan Tuhan, dan ketika seseorang mulai menomorduakan Tuhan, maka orang tersebut sudah jatuh dalam dosa, dan dosa selalu membawa manusia kepada maut. Nah, itulah alasannya mengapa Yakobus berkata, dan apabila keinginan itu telah dibuahi. Nah, jadi ketika keinginan begitu besar, keinginan itu terus mengontrol kehidupan manusia. Semula keinginan itu barangkali kecil, tetapi makin lama makin besar keinginan tersebut, kemudian menguasai kehidupan orang tersebut, maka dikatakan ia melahirkan dosa. Nah, jadi itulah bahaya daripada sebuah keinginan yang tidak terkontrol. Keinginan kemudian melahirkan dosa, membuat kita kemudian melawan Tuhan, membuat kita tidak mentaati Tuhan. Dan itulah yang kita juga lihat misalnya saja sebagai contoh di dalam peristiwa kejatuhan Daud di dalam dosa ketika dia berzinah dengan istri Uria yang bernama Berseba. Awalnya barangkali Daud memiliki keinginan. Keinginan apa? Keinginan memiliki istri orang lain. Nah, keinginan ini Daud tahu salah. Saya yakin Daud juga tahu bahwa keinginan tersebut tidak suci di hadapan Tuhan, tetapi keinginan tersebut tidak dia matikan. Keinginan tersebut dibiarkan. Nah, hasrat terhadap dosa yang dibiarkan ini sungguh berbahaya. Hasrat ini makin hari makin besar, makin hari makin kuat, makin hari makin mengendalikan, menguasai diri daripada Daud, sampai pada akhirnya Daud tidak tahan lagi dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan itulah yang diperingatkan juga Alkitab kepada kita semua. Itulah sebabnya maka kalau kita memiliki keinginan, pertama kita perlu mengenali keinginan kita itu apakah sesuatu yang netral, ataukah keinginan kita itu sesuatu yang cemar. Nah, kalau keinginan kita adalah sesuatu yang netral, itu bukan berarti salah, tetapi keinginan tersebut bisa saja membuat kita tetap jatuh dalam dosa. Ketika apa? Ketika keinginan tersebut tidak kita kontrol, tidak kita kendalikan. Karena manusia tidak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Nah, tapi kalau keinginan kita adalah keinginan yang cemar, keinginan yang berdosa, maka keinginan tersebut harus dimatikan. Karena kalau keinginan yang cemar tidak dimatikan, udah jelas, sudah pasti keinginan tersebut akan membawa kita cepat atau lambat kepada dosa. Dan diingatkan oleh Yakobus juga bahwa apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Yakobus mengingatkan ketika manusia berdosa, manusia tidak pernah berhenti di dosa, hanya di dosa itu. Dosa itu selalu membuahkan dosa. Nah, jadi awalnya adalah keinginan. Keinginan menghasilkan dosa. Dan dosa tidak pernah berhenti sampai di situ. Dosa akan terus bertambah. Untuk mengatasi dosa, seringkali orang malah melakukan dosa.
Untuk mengatasi dosa, orang kemudian memilih untuk lebih lanjut berbuat dosa. Akhirnya dosa terus bertambah, dosa terus bertumpuk, dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dosa membawa manusia kepada kematian, kepada maut, kepada kebinasaan. Nah, itulah sebabnya, jikalau Anda dan saya belum percaya kepada Tuhan, Anda dan saya perlu betul-betul memahami bahwa setiap kita adalah orang yang begitu banyak dosanya. Kenapa? Karena setiap kita begitu banyak keinginan. Dan keinginan-keinginan kita tahu tidak selalu suci. Keinginan-keinginan kita tidak selalu hal yang benar. Keinginan-keinginan kita banyak yang cemar. Dan jikalau setiap keinginan yang cemar itu melahirkan dosa, dan dosa terus melahirkan dosa, maka dosa dalam kehidupan kita akan semakin hari semakin banyak, semakin bertambah. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah kita harus masuk ke dalam jalan kebinasaan. Dan itulah sebabnya maka kita membutuhkan Yesus. Kita harus percaya kepada Yesus. Karena kalau Anda dan saya tidak percaya kepada Yesus, dosa yang begitu banyak yang kita lakukan akan membawa kita kepada penghukuman kekal, kebinasaan. Nah, tapi kalau Anda dan saya sudah percaya kepada Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita tidak boleh membiarkan keinginan di dalam diri kita tidak terkendali, tidak terkontrol. Dalam hidup saya perlu mengingatkan kita bahwa walaupun kita sudah percaya kepada Yesus, kita masih dapat memiliki keinginan-keinginan yang cemar. Dan kalau kita percaya kepada Yesus dan kemudian timbul keinginan-keinginan yang cemar dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Matikan segera. Kalau itu tidak dimatikan, maka keinginan-keinginan yang cemar tersebut akan menggerogoti, mengarahkan kita untuk kembali jatuh dalam dosa. Dan Anda harus tahu bahwa ketika orang percaya jatuh dalam dosa, kita frustasi dengan hidup kita. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Kehidupan spiritualitas kita menjadi kering dan kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita seringkali bertanya, bagaimana caranya kita mengatasi dosa? Bagaimana caranya kita bisa hidup lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, lebih suci di hadapan Tuhan? Maka jawabannya adalah dengan mengontrol keinginan-keinginan yang ada pada kita setiap hari. Dengan mengontrol keinginan-keinginan yang ada pada kita setiap saat, setiap waktu. Dosa berawal dari keinginan. Kalau keinginan kita bisa kontrol, maka dosa tidak akan mengikat kehidupan kita. Dan mungkin Anda dan saya bertanya, bagaimana caranya kita dapat mengontrol yang namanya keinginan? Maka jawabannya adalah dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa. Tetapi kita dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan mampu mengontrol keinginan-keinginan kita. Tahukah Anda bahwa salah satu buah daripada Roh Kudus adalah penguasaan diri? Apakah artinya penguasaan diri? Penguasaan diri itu menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan kita, termasuk penguasaan terhadap hasrat dan keinginan. Nah, kenapa penguasaan diri disebut sebagai buah Roh Kudus? Karena itu tidak keluar dari diri kita, itu bukan karena usaha dan jerih lelah kita, tapi itu karena pekerjaan Roh Tuhan. Bagaimana buah Roh Kudus itu bisa lahir dalam kehidupan kita? Kalau Anda dan saya hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pendengar sekalian. Amin.